Selamat malam pendengar Radio Berita Kasih yang saya kasih dalam Tuhan. Pada malam hari ini saya Dr. Stephen Einstein Liao bersama dengan Anda sekalian akan membahas kebenaran firman Tuhan di dalam Radio Berita Klasik, acara Mutiara Kebenaran yang akan berlangsung kira-kira satu sesi atau sekitar 1 jam ke depan ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan membahas Alkitab pada saat ini dan kita sudah sampai kepada kitab Keluaran. Mutiara Kebenaran, seperti Anda yang sudah mengikutinya sudah tahu tentunya, membahas dari Kejadian hingga Maleaki. Dan saat ini kita sudah sampai kepada Keluaran pasalnya yang ke-23. Saudara, sungguh kita telah mendapat banyak sekali manfaat dari pembelajaran firman Tuhan. Alkitab sendiri berkata bahwa di dalam Mazmur pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-8, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Dan di dalam kitab Keluaran ini, kita memang sedang membahas tentang hukum Taurat itu. Kita sedang membahas tentang berbagai aturan-aturan yang Tuhan turunkan kepada orang Israel. Dan kita melihat betapa indahnya aturan-aturan tersebut. Memang kita sudah pernah membahas bahwa tidak seluruh hukum Taurat kita lakukan pada saat ini. Saya sudah pernah membahas bahwa hukum Taurat terdiri dari 3 aspek. Aspek moral, aspek seremonial, dan aspek sipil, saudara. Banyak dari pasal 20 sampai dengan pasal ke-23 yang akan kita bahas ini terdiri dari berbagai campuran ketiga aspek ini. Ada aspek moral. Contoh aspek moral adalah perintah-perintah jangan membunuh, jangan mencuri. Ini adalah aspek-aspek moral yang berlaku untuk segala zaman, segala orang, di segala tempat. Tetapi ada juga aspek-aspek seremonial, misalnya tentang mesbah yang harus didirikan oleh mereka, ya, caranya begini, caranya begitu. Itu adalah aspek seremonial atau aspek ibadah simbolik, di mana mereka waktu itu masih mempersembahkan domba sebagai ibadah simbolik mereka kepada Tuhan. Dan ini tidak mengikat lagi kepada kita karena Kristus telah menjadi penggenapan akan hukum Taurat dalam hal ini. Karena aspek seremonial dari hukum Taurat menunjuk kepada Yesus Kristus. Domba yang dipersembahkan di atas mesbah menunjuk kepada Dia. Tetapi ada juga aspek sipil di dalam hukum Taurat. Aspek sipil ini adalah aspek kenegaraan Israel, undang-undang mereka. Dan contohnya adalah bagaimana Tuhan menyuruh untuk memberikan hukuman mati kepada pelanggaran-pelanggaran tertentu. Hukuman mati kepada orang yang membunuh, hukuman mati kepada ahli sihir perempuan, hukuman mati kepada orang yang berzina, dan lain sebagainya. Nah, hukum sipil ini bisa kita serap ke dalam hukum-hukum kita walaupun tidak sepenuhnya. Kita harus mengingat bagaimanapun juga ada perbedaan antara Israel yang pada waktu itu berfungsi sebagai sebuah teokrasi, sebuah negara yang juga bersatu dengan agama. Artinya di dalam negara itu agama menjadi nomor satu dan bergabung dengan pemerintahannya. Allah langsung memerintah atas Israel, sehingga bahkan menyembah Allah lain pun harus dibunuh. Kita hari ini tentunya tidak hidup dalam situasi seperti itu. Orang Kristen hari ini tidak diperintahkan untuk membentuk suatu teokrasi. Orang Kristen diperintahkan Tuhan untuk berjemaat, untuk membentuk jemaat-jemaat lokal, dan di situ kita mengurusi urusan jemaat sendiri. Sedangkan pemerintah di zaman sekarang ini tidak memiliki hak untuk menggabungkan agama tertentu ke dalam pemerintahannya dan kemudian memaksa semua orang untuk masuk ke dalam agama tersebut. Bahkan agama Kristen sekalipun tidak berhak untuk menggabungkan diri dengan suatu pemerintahan tertentu. Oleh karena itu, aspek-aspek sipil dari hukum Taurat, segala macam undang-undang pidana mereka, itu sangat baik untuk kita pelajari. Kita melihat ada keadilan yang sangat indah di dalamnya, tetapi kadang-kadang kita tidak juga menyerap secara bulat-bulat, tetapi kita cocokkan dengan prinsip-prinsipnya, kita ambil dan kita terapkan ke dalam suatu negara yang bukan teokrasi. Demikianlah kita sudah membahas berbagai aspek dari hukum Taurat yang sudah dimulai diberikan di pasal 20, dan hari ini kita akan masuk ke dalam pasalnya yang ke-23, saudara. Nah, coba kita buka Alkitab kita dalam Keluaran pasal yang ke-23. Dan sebelum kita masuk lebih lanjut lagi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk segala kasih setia penyertaan-Mu kepada kami. Tidak terlepas juga malam ini, adanya kami di dalam acara ini adalah kasih karunia-Mu, suatu kesehatan, kesempatan
fasilitas yang Engkau telah berikan sehingga memungkinkan kami bisa saling bertemu di udara walaupun jauh secara fisik. Kami bisa saling membahas firman-Mu walaupun mungkin kami belum saling mengenal, tapi adalah anak-anak-Mu yang membahas firman-Mu, saudara-saudara seiman dalam Tuhan. Dan Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu menang atas segala kesesatan. Kebenaran firman-Mu dijunjung tinggi, berharga, bagaikan mutiara yang tak tertandingi. Pimpinlah Tuhan, biarlah Roh-Mu bekerja dalam hati setiap dari kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Keluaran pasal yang ke-23, saudara. Kita baca dulu ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Keluaran 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya bacakan. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Kalau pendengar sekalian mengingat sesi-sesi kita yang lalu, terutama tentang pasal 21 dan pasal yang ke-22, kita melihat bahwa sesudah Tuhan memberikan 10 hukumnya kepada bangsa Israel langsung secara audible atau dengan suara yang langsung dari sorga kepada mereka, maka mulai dari pasal 20 akhir sebenarnya, pasal 21, kemudian pasal 22 dan juga pasal 23 adalah hukum yang Tuhan bukan lagi serukan secara langsung kepada orang Israel, melainkan Tuhan beritahu kepada Musa, dan Musa menulisnya ke dalam kitab perjanjian, kemudian dibacakan kepada orang Israel. Dan isi dari kitab perjanjian ini atau hukum-hukum tambahan ini, setelah 10 hukum di pasal 20 diberikan, kemudian Tuhan berikan berbagai hukum-hukum lain untuk menjelaskan, memperluas, dan menambahi keterangan-keterangan kepada 10 hukum yang hanya merupakan semacam kerangka atau hukum-hukum besar saja. Di pasal yang ke-20 akhir kita melihat ada perluasan dari hukum yang kedua mengenai jangan membuat Allah dalam bentuk patung. Di pasal 21 kita sudah melihat perluasan hukum kelima tentang menghormati ayah dan ibu, dan juga atasan dan hubungan antara atasan bawahan dengan tuan dan budak, ya. Kita sudah melihat di pasal 21 yang bagian berikutnya lagi ada tentang perluasan hukum ke-6, jangan membunuh, ya. Kemudian di situ dijelaskan tentang hukuman bagi pembunuhan, dan bahkan bukan hanya pembunuhan tapi segala macam ancaman dan bentuk kekerasan kepada pribadi manusia itu sendiri, pemukulan sampai terjadi mata yang rusak, bengkak, sakit dan lain sebagainya, itu semua diatur dengan sangat rapi di sana. Di pasalnya yang ke-22 kita melihat ada perluasan tentang hukum yang ke-8 mengenai jangan mencuri, dan di situ dijelaskan apa yang harus dilakukan ketika terjadi pencurian, bagaimana harus ada ganti rugi, bagaimana kalau tidak bisa ganti rugi harus jadi budak dan lain-lain sebagainya. Sangat indah sekali. Masih di pasal 22 ada perluasan tentang hukum ke-7 mengenai jangan berzina. Di situ ada berbagai dosa perzinahan yang dilarang oleh Tuhan, ya. Nah, masuk ke dalam pasalnya yang ke-23 di sini, kita mulai dengan perluasan dari hukum yang ke-9, di mana hukum yang ke-9 berkata jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Dan pasal ini dimulai dengan perluasan mengenai hukum ini. Dikatakan di sini, janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Nah, kita sudah melihat bahwa Tuhan sangat menjunjung tinggi dan Tuhan sangat menuntut manusia juga menjunjung tinggi kebenaran. Di dalam era kekristenan bahkan Tuhan pernah berkata dalam Matius pasalnya yang ke-5, saya bacakan untuk saudara, Matius pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-37, jika ya, hendaklah kamu katakan ya,
Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Dalam era perjanjian baru ini, bahkan Tuhan mengajarkan orang Kristen harus sedemikian terkenal akan kejujurannya, sehingga tidak perlu lagi dia bersumpah, dia berjanji, dan lain sebagainya. Hanya dengan kata-katanya saja itu sudah merupakan semacam kontrak yang sudah dia teken sendiri. Sungguh memalukan kalau misalnya bagi seseorang ketika dia mengucapkan sesuatu, orang lain harus memastikannya berulang-ulang. Mungkin akan menjadi suatu hal yang memalukan bagi diri saya kalau misalnya saya mengatakan, ya saya akan melakukan ini, kemudian orang tidak percaya dan dia mulai berkata, masa apa kamu janji? Kemudian saya berjanji dan kemudian dia masih kurang percaya dan dia berkata, ayo kamu sumpah ya, sumpah disambar petir dan lain sebagainya. Sungguh hal yang memalukan sekali bahwa kata-kata saya yang kosong tidak dapat dipercayai, kata-kata yang biasa tidak dapat dipercayai, sehingga saya harus berjanji, bersumpah dan sebagainya. Tidak demikian dengan orang percaya. Nah, Tuhan ingin semenjak bangsa Israel pun bahwa mereka tidak mengucapkan kata-kata kebohongan, menyiarkan kabar bohong katanya. Apalagi kita yang sudah hidup di zaman anugerah ini. Banyak orang berpikir bahwa kalau kita sudah berada di luar dari hukum Taurat, artinya kita tidak di bawah hukum Taurat lagi, maka berarti kita bebas berbuat dosa. Salah, 1000 kali salah, saudara. Kalau Anda membaca di dalam Injil, Yesus yang memang menyatakan bahwa hukum Taurat sudah digenapi, Yesus bukannya menjadikan orang bebas berdosa, Yesus malah berkata bahwa di zaman anugerah ini peraturan justru semakin ketat lagi, ya. Di mana di zaman hukum Taurat dikatakan jangan berzina, Yesus berkata kalau engkau melihat seorang wanita dan menginginkannya, engkau sudah berzina dengan dia. Ada dikatakan jangan membunuh, tapi kalau engkau marah dengan saudaramu tanpa alasan, engkau sudah membunuhnya. Dikatakan banyak lagi hal yang seperti itu, saudara. Jadi kalau kita tidak hidup di bawah hukum Taurat lagi, jangan berpikir lalu kita bebas berbuat dosa. Banyak orang Kristen salah mengajarkan hal yang demikian. Saya tidak di bawah hukum Taurat, saya tidak perlu melakukan ini, saya tidak perlu melakukan itu. Salah, saudara. Anda tidak berada di bawah hukum Taurat, berarti Anda bukan ingin masuk surga dengan hukum Taurat. Anda bukan ingin membenarkan diri di hadapan Tuhan dengan hukum Taurat, tetapi Anda sudah diselamatkan karena kasih karunia, dan Anda kini bukan lagi menuruti hukum Taurat demi maksud-maksud yang ulterior atau maksud-maksud yang ingin mendapatkan keselamatan, tetapi Anda kini mentaati hukum Allah karena Anda sudah mengerti akan kebenaran Allah, dan itu seharusnya lebih hebat lagi. Oleh karena itu orang di zaman Kristen ini, di zaman perjanjian baru ini, di zaman gereja lokal seharusnya lebih hebat lagi dari orang Israel. Di mana orang Israel dikatakan jangan bersumpah palsu, maka kita harus lebih hebat lagi daripada itu. Bahkan kita tidak perlu bersumpah. Ketika kita katakan ya, seharusnya kita memiliki integritas karakter, dan kita memiliki suatu istilahnya orang sudah tahu begitu ya, suatu ketenaran bahwa kita ini orang yang jujur, suatu reputasi, saudara, bahwa kita ini adalah orang yang kalau ya, ya pasti ya, ya kita tidak perlu ditanya berulang-ulang kali, dan kata-kata kita menjadi jaminan kita. Inilah yang Tuhan inginkan, ya. Bukan hanya di dalam hidup sehari-hari, bahkan ketika kita bersaksi di pengadilan itu jauh lebih penting lagi, karena ini menyangkut hak orang lain, menyangkut kehidupan orang lain, sehingga di bagian B selalu dikatakan janganlah membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Dalam pengadilan, saksi adalah sesuatu yang sangat penting, ya. Dan suatu negara hancur ketika pengadilan tidak dapat lagi mencari saksi yang benar, menjadi saksi yang tidak benar. Dan sangat indah sekali bahwa Yesus Kristus, ya, disebut sebagai saksi yang setia, saudara. Coba kita lihat di dalam kitab Wahyu pasalnya yang ke-19. Wahyu pasalnya yang ke-19, kita lihat di sini ayat yang ke-11. Lalu aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Dia adalah yang setia dan yang benar. Tetapi lebih jelas lagi mungkin masih dalam Wahyu pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-14. Di sini dikatakan, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar. Dia adalah saksi yang setia dan benar. Yesus Kristus adalah contoh teladan kita. Dia adalah saksi yang setia dan yang benar. Saksi yang setia berarti perkataannya benar, saudara. Dan perkataan seseorang sesungguhnya adalah hakikat dari orang itu sendiri. Apa yang keluar dari diri kita melalui suara kita sebenarnya berasal dari diri kita sendiri. Baik itu secara fisik, udara yang kita keluarkan berasal dari tubuh kita, dan juga pikiran yang kita keluarkan. Apa yang kata-kata yang keluar dari kita itu mengindikasikan apa itu kita. Ya, ketika kita mengeluarkan kebohongan, maka kita adalah orang yang memang kebohongan, saudara. Oleh karena itulah
Yesus Kristus salah satu titelnya adalah firman Allah, saudara. Mengapa? Karena apa yang keluar dari diri Allah tidak lain adalah Allah sendiri. Ya, apa yang keluar yang diucapkan Allah tidak lain adalah mewakili Allah sendiri. Semua apa yang saya katakan mewakili diri saya, saudara, dan mendeskripsikan diri saya. Oleh karena itu Yesus Kristus sebut firman Allah. Dia menyatakan Allah. Kalau kita lihat, Yesus adalah saksi yang setia dan yang benar. Maka kita juga perlu menjadi saksi yang setia dan yang benar. Nah, kalau dalam perkataan kita sehari-hari kita tidak setia, bagaimana bisa kita menyaksikan tentang satu hal yang menjadi tugas kesaksian kita, yaitu tentang Injil keselamatan? Siapa yang mau percaya kepada kita kalau misalnya kita berbohong tentang uang, kita berbohong tentang hal-hal yang lain di dalam kehidupan ini, kemudian kita ingin bersaksi kepada tetangga kita mengenai Yesus Kristus. Kita ingin bersaksi tentang keselamatan yang besar. Bagaimana orang bisa percaya kepada kita? Mengapa kekristenan begitu terpuruk? Mengapa banyak orang yang tidak bisa bersaksi? Mengapa banyak orang yang tidak mau menerima kesaksian kita? Jangan heran kalau misalnya orang Kristen sendiri hidup dalam kebohongan, hidup dalam ketidakjujuran. Kembali ke dalam Keluaran pasal yang ke-23, kita melihat ayat yang kedua, katanya, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Dan dalam memberi kesaksian mengenai suatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Di sini Tuhan mewanti-wanti bahwa orang Israel tidak boleh ikut-ikutan untuk melakukan kejahatan. Dalam sejarah, dalam suatu bangsa, dalam bermasyarakat, kadang-kadang akan ada waktunya di mana mayoritas orang berbuat jahat, saudara. Maka orang yang benar tidak boleh ikut-ikutan. Ya. Ketika terjadi kerusuhan misalnya, adalah suatu godaan yang besar sekali, karena semua orang melakukan kejahatan dan kemungkinan untuk ditangkap polisi kecil sekali. Ya. Ada kerusuhan, ada huru-hara, akan sangat mudah sekali kita tergoda untuk ikut-ikutan. Ya. Mumpung ya, toh tidak ada yang tahu, toh toko ini sudah diserbu habis. Ya, kalau saya tidak ambil, orang lain akan ambil. Ya. Mungkin kita masih ingat kerusuhan-kerusuhan di Indonesia tahun 98, tahun yang lalu-lalu lagi, saudara. Mungkin banyak orang berpikir, nih sayang sekali ya, toko ini sudah diserbu orang, sudah dihancurkan, dan orang banyak menjarah di dalamnya. Kalau saya tidak jarah, orang lain akan jarah. Ya, lebih baik saya ikutan saja daripada saya rugi. Tuhan tidak suka yang seperti itu. Tiap-tiap orang yang melakukannya, walaupun tidak bisa ditangkap oleh hukum dunia ini, Tuhan tahu dan Tuhan akan menghukumnya. Jangan turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Kalau misalnya perintah ini dituruti oleh manusia, maka tidak akan ada ya kekerasan geng, tidak akan ada huru-hara, demonstrasi yang membuat kericuhan dan kekerasan. Itu semua akan sirna ya. Tetapi kalau kita lihat makna yang lebih dalam lagi, artinya kita jangan membiarkan suara mayoritas untuk menentukan apa gerakan dan tindakan dan tingkah laku kita. Kita jangan membiarkan suara mayoritas untuk mendikte kita, tapi biarlah kita bukan bersandar pada mayoritas, kita bersandar kepada apa yang benar. Kita bersandar kepada Tuhan, saudara. Nuh adalah seorang minoritas pada zamannya. Kita tahu bahwa hanya 8 orang yang selamat dari air bah. Dia adalah minoritas ya. Tetapi ketika Tuhan telah selesai dengan penghukumannya, maka Nuh menjadi mayoritas, saudara. Padahal di zaman Nuh sebelum air bah, jangan pikir hanya ada ratusan ribuan orang. Kalau kita menelusuri antara Adam sampai dengan Nuh, ada 1656 tahun kira-kira. Ya, dan dalam sepanjang tahun-tahun itu sudah miliaran orang tersebar di seluruh dunia dan semuanya menentang Allah. Dalam Kejadian 6 dicatatkan dengan sangat menyedihkan bagaimana seluruh dunia, semua manusia kecenderungan hatinya adalah jahat semata-mata. Dan tentunya mereka mengolok-olok Nuh. Mereka bahkan lebih dari mengolok-olok, mungkin menghujat dia, mungkin juga menyengsarakan dia, mungkin juga menganiaya dia secara fisik. Dan Nuh yang minoritas bisa saja dia berkata, ya Tuhan, aku satu-satunya yang begini, maka aku ikut saja dengan mereka. Tapi tidak, Nuh tetap berpegang pada yang benar. Siapa yang Anda akan ikuti? Anda ikuti kalau misalnya Anda berada pada zaman itu. Anda ingin ikut 8 orang di dunia, atau Anda ingin ikut seluruh dunia yang lain, miliaran orang? Banyak orang berpikir, saya lebih baik ikut yang mayoritas. Tetapi saudara kasih Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, setelah Tuhan selesai berurusan dengan dunia ini, maka Nuh yang tadinya 8 orang minoritas akhirnya menjadi mayoritas, karena hanya tersisa Nuh dan keluarganya saja. Saudara, pada hari ini juga sebenarnya Anda diperhadapkan pada situasi yang sama. Mungkin bukan berkaitan dengan kekerasan, mungkin bukan berkaitan dengan hal-hal lain, tetapi satu hal yang jelas adalah mengenai kepercayaan doktrin yang benar, saudara.
Katakanlah Anda diperhadapkan sama seperti di zaman Nuh. Anda mau ikut siapa? Mayoritas dunia yang sudah menyimpang dari kehendak Allah, atau Anda ingin ikut Nuh yang setia kepada Allah? Hanya 8 orang. Oh, hari ini banyak sekali orang Kristen, gereja yang telah menyimpang dari kebenaran. Ada banyak hal yang bisa kita lihat. Katakanlah mengenai masalah wanita, peran wanita di dalam gereja, saudara. Alkitab dengan jelas di dalam 1 Timotius pasal 2 menegaskan bahwa kepemimpinan di dalam jemaat lokal ada pada laki-laki. Bukan karena Tuhan tidak sayang wanita, bukan karena Tuhan tidak percaya wanita, bukan karena wanita kalah dari pria, tidak. Saya sebagai seorang Kristen fundamentalis sangat percaya bahwa laki-laki dan wanita sama-sama di dalam Tuhan, ya. Tidak ada perbedaan di antara keduanya dalam hal harkat martabat, ya. Tidak ada perbedaan di antara keduanya dalam hal nilai di mata Tuhan, ya. Dan saya tahu banyak wanita yang hebat sekali melayani Tuhan. Tapi saya juga membaca dalam Alkitab dengan tegas dikatakan, baik itu dalam 1 Korintus 11, 1 Korintus 14, maupun dalam 1 Timotius pasal 2, bahwa wanita tidak dipanggil oleh Tuhan untuk memimpin di dalam jemaat lokal. Artinya, walaupun tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan wanita di dalam hal keselamatan, di dalam hal harkat martabat nilai di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan membedakan laki-laki dan wanita di dalam beberapa hal. Nomor 1 jelas, laki-laki dan wanita berbeda dalam hal fisik, saudara. Ini berasal dari penciptaan, ya. Kemudian Tuhan telah menetapkan laki-laki sebagai pemimpin. Ini jelas. Adam diciptakan mula-mula, dan Tuhan menegaskan dalam Efesus pasal 5 bahwa suami menjadi kepala rumah tangga. Suami mengasihi istri seperti dirinya sendiri, seperti Kristus mengasihi jemaat bahkan. Dan istri harus tunduk kepada suami. Artinya suami sebagai kepala rumah tangga. Dan Tuhan ingin ini berlanjut di dalam jemaat lokal. Artinya kepemimpinan dalam jemaat lokal. Posisi gembala sidang, orang yang berkhotbah menyampaikan firman Tuhan secara umum, itu adalah laki-laki. Jelas, kalau Anda mau membaca ayat-ayat firman Tuhan itu sangat jelas. Anda boleh baca, Anda tidak percaya, Anda baca 1 Timotius pasal 2, ayat 11 dan seterusnya. Anda baca 1 Korintus 11, ya, satu pasal itu. Anda baca 1 Korintus 14, ya, ayat-ayat yang terakhir, ayat 30-an ke atas, ya. Anda akan dapatkan firman Tuhan begitu jelas. Tetapi mengapa begitu banyak gereja hari ini, begitu banyak orang Kristen, ya, menolak ini dengan berbagai-bagai alasan. Seolah-olah mereka kalau bisa mengambil pisau dan merobek-robek halaman kitab suci itu. Padahal dengan mulut mereka mengagungkan, seolah-olah mereka percaya Alkitab, mereka percaya Alkitab seluruhnya. Tetapi dengan satu gerakan tangan mereka, dengan tingkah laku mereka seolah-olah tidak sama sekali mengindahkan firman Tuhan mengenai hal ini. Oh, dan apa alasan mereka? Alasan mereka adalah, lihat semua orang sudah seperti itu. Lihat semua gereja sekarang sudah wanita jadi gembala sidang, jadi pendeta, wanita memimpin ini dan itu, ya. Tetapi sekali lagi saya perhadapkan Anda kepada suatu pilihan. Yang mana yang mau Anda ikuti? Dunia atau Nuh? Kesalahan mayoritas atau kebenaran minoritas? Dan ketahuilah, ketika Allah sudah selesai dengan dunia ini, yang minoritas di pihak Allah jelas sudah akan menjadi mayoritas. Saudara yang kasih Tuhan, sungguh hukum Taurat sudah menanamkan kepada kita benih-benih ini. Dalam ayat yang kedua katanya, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Luar biasa sekali. Ayat yang ketiga, janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Kita melihat Alkitab sangat-sangat seimbang, di mana di ayat yang ketiga katanya jangan memihak orang miskin, ya. Tapi jelas di dalam ayat yang keenam dikatakan juga jangan memperkosa hak orang miskin, ya. Jadi Tuhan ingin agar keadilan ditegakkan dengan seadil-adilnya. Orang Romawi menggambarkan keadilan sebagai seorang wanita yang ditutup matanya, ya, dengan suatu kain, di matanya ditutup, ya. Kemudian dia memegang di tangan salah satu tangannya, dia memegang tangan kirinya, dia memegang timbangan, di tangan kanannya dia memegang pedang, ya. Ini adalah gambaran yang cukup bagus sebenarnya, ya. Tapi Tuhan jauh sebelum orang Romawi membuat gambaran seperti itu sudah menegaskan, maksudnya adalah jangan memandang bulu. Nah, ini adalah dua ekstrim di mana orang cenderung untuk jatuh, ya. Ada orang yang cenderung untuk memenangkan orang-orang besar. Mengapa? Karena dia disuap, ya. Dan Tuhan juga sangat marah akan hal ini. Dia bilang tidak boleh kamu menerima suap, ya. Suap itu adalah sesuatu yang membuat kamu buta. Jadi ada orang yang memenangkan orang besar, memenangkan orang yang punya uang karena mereka disuap, karena mereka takut akan pengaruh orang-orang besar itu. Tetapi yang lain lagi, ada yang, ya, ingin memenangkan orang miskin, ya, karena ini biasanya adalah mentalitas sesama gitu, ya.
Mentang-mentang sesama suku, sesama golongan ekonomi, sesama ini, sesama itu, dan ada golongan lain yang dianggap lebih kaya, walaupun tidak ada salahnya, tapi tetap dianiaya, ya. Dan saya melihat negara kita Indonesia yang sangat saya cintai ini, ya, sering jatuh kepada dua hal ini, ya. Baik itu memenangkan orang-orang yang menyuap, yang kaya, yang luar biasa, koruptor-koruptor yang jarang bisa disentuh, ya. Maupun, ya, memenangkan orang miskin hanya karena dia miskin. Ini juga salah, saudara. Dua ekstrim ini salah, ya. Kadang-kadang di jalanan saya sering mendengar ini semacam hukum yang tidak tertulis, ya. Yang kecil yang menang katanya. Kalau misalnya mobil tabrak motor, motor pasti menang katanya. Polisi pasti akan memeras yang punya mobil, ya. Kalau motor tabrak sepeda, ya sepeda pasti menang, ya. Sepeda tabrak orang, orang pasti menang, ya. Yang kecil yang menang katanya. Sepertinya ini berlaku di Indonesia, ya. Karena apa? Ya salah satunya karena merasa yang kecil tidak bisa diharapkan uang apa-apa, sehingga mereka mempersulit yang besar, ya, supaya bisa keluar uang, ya. Ini adalah suatu mentalitas yang sangat jahat, ya. Dan kalau bangsa kita tidak bisa lepas dari hal seperti ini, niscaya bangsa kita tidak akan bisa besar. Oleh karena itu mari kita sebagai orang Kristen terus menggarami bangsa ini untuk menjadi pelita agar bangsa ini maju. Kita lihat Tuhan sangat benci dengan yang namanya suap dan lain sebagainya, di mana suap membuat orang menjadi buta, ya. Dan kita melihat di negara kita ini, ya, banyak sekali terjadi suap menyuap, ya. Baik itu dari tingkat kriminalitas, ya, suap menyuap di pengadilan, sampai kepada suap menyuap di berbagai departemen hanya untuk melakukan tugas-tugas rutin, ya. Membuat KTP, ya, membuat akte lahir yang semestinya adalah benda-benda yang tidak terlalu mahal, tetapi terpaksa harus mengeluarkan uang yang besar sekali untuk proses pelicinan katanya. Oh, Tuhan sangat tidak suka akan hal seperti ini. Dan itu adalah sesuatu hal yang akan menjatuhkan suatu bangsa, bukan membuat bangsa itu besar. Kita melihat, saudara, bukan saja kita harus menolak hal-hal yang jahat, bahkan kita harus mengasihi orang lain. Di ayat yang ke-9 dikatakan, orang asing janganlah kamu tekan. Bukan saja kita harus menjalankan hukum dengan setepat-tepatnya, bahkan kita harus memperhatikan orang-orang yang kemungkinan besar dirugikan oleh situasi dan kondisi. Di pasal-pasal sebelumnya, pasal 22, kita sudah melihat bagaimana Tuhan melindungi orang, anak janda, ya, anak yatim dan lain sebagainya. Di sini lebih jelas lagi, orang asing harus dilindungi. Mereka biasanya adalah orang-orang yang menjadi incaran, tetapi mereka, ya, dilindungi oleh Tuhan. Dan Israel harus ingat bahwa mereka dulu adalah budak dan orang asing juga di Mesir. Tapi bukan hanya kepada orang-orang yang kecil, yang lemah Tuhan perhatikan. Bahkan Tuhan ingin agar orang Israel berlaku baik dan berlaku sopan kepada bahkan orang-orang yang bermusuhan dengannya. Orang-orang yang mungkin cekcok dengan dia, ya, hanya karena orang berbeda pendapat atau punya perseteruan di masa lalu, tidak berarti kita boleh tidak baik kepada dia. Itu yang diajarkan firman Tuhan. Ayat yang keempat dan yang kelima kita melihat, kalau kau melihat lembu keledai musuhmu sesat, engkau harus balikkan. Ini membuktikan bahwa engkau takut kepada Tuhan, bukan takut kepada dia. Kalau engkau melihat, ya, keledainya rebah karena beban, kau harus menolongnya. Sungguh luar biasa yang Tuhan ajarkan. Dan sebenarnya ini semua akan berkembang dengan penuh di zaman perjanjian baru, di mana Tuhan akhirnya berkata bahwa kasihilah musuhmu. Coba kita lihat di dalam Matius pasalnya yang kelima, ya. Matius pasal 5 ayat 43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kamu telah mendengar, katanya, kasihilah sama manusia dan bencilah musuhmu. Sebenarnya hukum Taurat tidak pernah menyuruh kita untuk membenci musuh kita. Ini adalah tambah-tambahan atau interpretasi penafsiran dari ahli-ahli Taurat dan Farisi itu sendiri, ya. Sebenarnya tidak pernah Tuhan menyuruh kita membenci musuh kita. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, yang jelas kita perlu mengasihi mereka, dan hukum Taurat mengajarkan hal itu. Kita lihat di sini mengenai keledai, lembu dari musuh kita, kita harus memperhatikan mereka. Baiklah, kita sekarang baca Keluaran pasal 23 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Ayat 10 sampai ayat 13. 6 tahunlah lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya, tetapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja, supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan. Dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun zaitunmu. 6
harilah lamanya engkau melakukan pekerjaanmu, tapi pada hari ketujuh haruslah engkau berhenti, supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja, dan supaya anak budakmu perempuan dan orang asing melepaskan lelah. Dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu, haruslah kamu berawas-awas. Nama Allah lain janganlah kamu panggil, janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. Nah, di dalam ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12 di sini kita masuk ke dalam salah satu aspek seremonial dari hukum Taurat, yaitu berkaitan dengan Sabat. Saudara yang kasih Tuhan, kita tahu bahwa kata Sabat sendiri dalam bahasa Ibrani berarti istirahat, dan kata Sabat ini sendiri diperkenalkan oleh Tuhan ketika Dia pada hari ke-7 penciptaan berhenti bekerja, beristirahat dari pekerjaannya. Dan saya perlu tekankan lagi bahwa Tuhan beristirahat di sini bukan karena Dia capek, tetapi karena Dia telah selesai bekerja, dan juga untuk memberikan suatu pola contoh kepada manusia. Saya perlu mengingatkan lagi bahwa di sepanjang sejarah manusia bingung kenapa banyak sekali suku bangsa di dunia ini memakai sistem 1 minggu sama dengan 7 hari. Padahal angka 7 adalah angka yang tidak lazim dan tidak natural bagi kita manusia. Kita lebih suka berhitung dengan basis 10, saudara. Ya, kita punya 10 jari, kita punya 10 jari kaki. Oleh karena itu manusia lebih suka berhitung dengan bilangan 10. Dan bilangan 10 itulah basis perhitungan kita. Mengapa 1 minggu 7 hari? Dan para antropolog, sosiolog tidak bisa memecahkan hal ini. Pemecahannya ada dalam Alkitab, yaitu bahwa Allah pertama kali memang membuat 1 minggu sama dengan 7 hari. Dan karena itu kebanyakan suku bangsa di dunia ini, hampir semuanya, berpegang pada 1 minggu sama dengan 7 hari. Dan kita lihat ide dari Sabat ini sebenarnya adalah untuk guna atau untuk manusia itu sendiri, untuk kepentingan manusia itu sendiri. Oleh karena itu ketika hukum Sabat ini disalahgunakan oleh orang Farisi, ya, sampai-sampai ada orang yang sakit tidak boleh berobat pada hari Sabat, ya, tidak boleh disembuhkan hari Sabat, Tuhan sangat marah dengan mereka. Dan Tuhan berkata, hari Sabat diciptakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Kalau ada seseorang sudah mau mati pada hari Sabat lalu Anda tidak menolongnya, itu kan sudah keterlaluan, ya. Ada orang yang sakit yang mau sembuh pada hari Sabat dan Anda mencegahnya, bilang menyembuhkan hari lain saja, maka itu keterlaluan sekali, ya. Sebenarnya hari Sabat dibuat untuk manusia. Apa tujuan dari hari Sabat, saudara? Tujuan dari hari Sabat antara lain adalah untuk memberikan manusia suatu istirahat. Itu yang pertama sekali, ya. Kalau Tuhan tidak menerapkan hukum Sabat ini, maka manusia yang gila uang, manusia yang materialistik, dia akan terus memacu dirinya sehingga dia tidak ada istirahat. Dan dengan demikian maka dia pikir dia hebat, ya, tetapi sebenarnya tubuh manusia Tuhan ciptakan untuk membutuhkan istirahat. Di dalam kedokteran, saya sebagai dokter umum belajar bahwa ingredient atau salah satu faktor yang sangat penting bagi kesehatan manusia sebenarnya ada 3, saudara. Yang pertama adalah nutrisi yang baik, ya. Yang kedua adalah olahraga, dan yang ketiga adalah istirahat yang cukup, ya. Salah satu dari faktor ini hilang atau tidak seimbang, maka tubuh kita akan tidak sehat lagi, ya. Nutrisi yang tidak baik, apakah berlebihan, apakah kekurangan, maka itu juga tidak baik. Olahraga yang kurang juga tidak baik, dan istirahat yang kurang juga tidak baik, ya. Dan Tuhan yang menciptakan tubuh manusia, Tuhan paling tahu, sehingga setiap 7 hari sekali, ya, Tuhan memberikan 1 hari untuk istirahat, ya. Hari-hari lain mereka bekerja, hari ini beristirahat. Tuhan memberikan contoh, saudara. Dan selain untuk istirahat, ya, Sabat juga diciptakan untuk manusia untuk tujuan rohani mereka. Artinya Tuhan ingin manusia punya 1 hari untuk istirahat badan, dan 1 hari pada saat istirahat badan itu untuk menyegarkan rohani mereka. 1 hari itu dipakai khusus untuk berkomunikasi dengan Tuhan, khusus untuk hal-hal rohani. Dan ini adalah guna kepentingan manusia juga. Sekali lagi, manusia yang materialistik, manusia yang cinta uang, yang gila harta, jikalau Tuhan tidak membuat hal seperti ini, maka niscaya semua orang akan terus mengejar uang, terus mengejar uang. Tapi Tuhan yang telah menetapkan bahwa ada 1 hari yang harus mereka habiskan untuk mengenal Tuhan lebih dekat, untuk istilahnya mencari hal-hal rohani. Jadi itu adalah guna dari hari Sabat, ya. Nah, di zaman kita sekarang ini, ya, kita tidak lagi terikat pada aspek seremonial dari hukum Taurat, ya. Oleh karena itu kita tidak lagi ada satu hari yang dinamakan hari Sabat, ya. Nah, banyak orang tidak mau terima akan hal ini. Ada kelompok Advent yang tidak menerima hal ini, ya. Mereka berkata bahwa Yesus sendiri masih ke sinagog hari Sabat, ya, dan sebagainya. Mereka lupa bahwa Yesus hidup di kalangan orang Yahudi, ya.
Kalau dia pergi ke sinagog hari lain, tentu sinagognya kosong, saudara. Karena dia ingin mengajar orang banyak, tentu dia pergi pada hari Sabat. Tetapi dalam Yohanes pasal 5 ayat yang ke-18, Yohanes 5 ayat yang ke-18, jelas sekali di sana dikatakan ia meniadakan hari Sabat. Yesus meniadakan hari Sabat. Jadi Alkitab sendiri menegaskan Yesus telah meniadakan hari Sabat untuk masa jemaat lokal ini. Dan saudara yang kasih Tuhan, kita hari ini tidak lagi ada satu hari Sabat di mana orang tidak boleh bekerja dan lain sebagainya. Tetapi saya ingin tegaskan lagi bahwa bukan berarti kita boleh kurang dibandingkan orang-orang di bawah hukum Taurat. Bukan berarti Tuhan tidak memberikan tuntutan yang sama kepada kita dibandingkan orang-orang Israel. Jauh daripada itu. Seharusnya justru kita lebih hebat dari mereka. Dalam pengertian kita tetap mengistirahatkan tubuh kita secara cukup. Dan kemudian kita menempatkan bukan hanya satu hari bahkan. Lebih daripada itu. Kalau orang Israel satu hari khusus untuk Tuhan, kita bahkan harus memberikan waktu kita yang lebih lagi untuk mengejar hal-hal rohani, untuk mempelajari firman Tuhan. Kita harus membaca firman Tuhan setiap harinya, mencari Tuhan setiap harinya. Kita harus lebih hebat lagi, walaupun tidak terbatas pada satu hari saja, seperti mereka hari Sabat. Nah, kembali ke dalam Keluaran pasal 23, kita lihat di sini selain peraturan mengenai hari Sabat, ada sabat-sabat yang lain. Ada sabat tahunan, saudara. Yaitu setiap 7 tahun, maka mereka istirahat 1 tahun. Yang diistirahatkan adalah tanah di sini. Ya, orangnya tentu tidak istirahat, mereka masih bisa beraktivitas dalam 1 tahun itu. Kalau suruh istirahat 1 tahun, ya bisa kacau, saudara. Yang diistirahatkan adalah tanahnya, artinya tanahnya tidak dibajak, tidak dipupuki, tidak ditanami, ya, tetapi dibiarkan begitu saja. Ya, dibiarkan, dan apapun yang tumbuh ketika dibiarkan itu boleh dimakan, terutama oleh orang miskin dan binatang hutan, katanya. Ya. Apa tujuannya di sini? Tujuannya jelas, ada banyak sekali. Ya. Yang pertama tentu secara ilmu pengetahuan, ya tanah memang perlu istirahat, saudara. Ya, kadang-kadang kita melihat bahwa bangsa yang menolak hal ini, ya, tanahnya lama-lama menjadi semakin tidak subur. Dan sebenarnya ilmu pertanian modern sudah tahu akan hal ini, sehingga ilmu pertanian modern saat ini juga menggunakan sistem yang sama dengan sistem ini, hanya dia berseling-seling, ya. Banyak textbook pertanian menganjurkan agar tanah-tanah pertanian itu tidak terus-menerus dari tahun ke tahun dipakai terus, tapi bergiliran. Misalnya seorang petani punya 4 tanah, dia harus menggilirnya, ya. Yang dimana tahun ini ada 1 yang dibiarkan diam, yang lain dipakai, ya, tahun berikutnya digilir. Jadi ada istirahatnya. Jadi ilmu pertanian modern pun mengakui bahwa sebenarnya tanah perlu istirahat, ya, dia perlu untuk menumbuhkan lagi unsur-unsur hara yang ada di dalamnya agar tanah itu tidak menjadi kering, saudara, tidak menjadi habis gitu lemak-lemaknya. Nah, bagaimana dengan orang Israel? Kita tidak melihat Tuhan menyuruh mereka untuk bergantian atau istilahnya tahun ini tanah ini yang kosong, tahun depan tanah ini tidak kita dapatkan Tuhan suruh bergantian, melainkan serentak, ya, tanahnya istirahat. Nah, ini karena ada tujuan kedua, ada banyak tujuan lain di dalam peraturan tahun Sabat ini. Antara lain nomor 1 untuk mengingatkan orang Israel bahwa tanah mereka adalah tanah yang sungguh subur, ya. Dimana untuk menopang kehidupan bangsa mereka, tanah itu bisa dibiarkan sendiri saja tanpa dibajak, tanpa ditanami dengan cermat, ya. Bisa menghasilkan, dan dalam 6 tahun mereka bisa menghasilkan begitu banyak sehingga bisa untuk mencukupi kebutuhan mereka pada tahun yang ke-7. Ini suatu bukti bahwa tanah mereka adalah tanah yang baik yang Tuhan berikan. Tujuan kedua adalah untuk membuat orang Israel bergantung kepada Tuhan. Ketika seseorang mulai kaya, ketika seseorang mulai banyak materinya, ada kecenderungan hatinya untuk meninggalkan Tuhan. Oleh sebab itulah Agur bin Yake di dalam Amsal pasalnya yang coba saya cari sebentar. Amsal pasalnya yang ke-30, ya. Ayatnya yang ke-9, ya. Atau dari ayat yang ke-7, ya. Dia berkata, jangan berikan aku kemiskinan atau kekayaan, sebab kalau aku kaya, kalau aku kenyang, ya, maka aku akan menyangkal engkau dan berkata, siapa Tuhan itu? Ini adalah suatu permintaan yang bijaksana. Orang yang terlalu kenyang, orang yang sudah mapan, cenderung, saya tidak katakan selalu, tapi cenderung untuk melupakan Tuhan. Dan orang Israel, Tuhan sengaja untuk memberikan perintah ini supaya mereka belajar untuk selalu bergantung kepada Tuhan. Seberapa kaya pun mereka, seberapa makmur pun mereka tetap pada tahun ke-7 akan menantikan Tuhan dan meminta belas kasihan Tuhan. Dan Tuhan berjanji akan memberkati mereka.
Dan mengenai peraturan tentang tahun Sabat ini kita akan bahas lebih lanjut lagi di kitab-kitab mendatang, di kitab Imamat dan lain sebagainya. Dan ada juga tentang tahun Yobel, yaitu Sabatnya Sabat, dan kita akan bahas itu semua dalam dalam kitab-kitab yang akan datang. Ayat yang ke-13, Tuhan sekali lagi menegaskan bahwa mereka tidak boleh mendua hati, mereka harus dengan sepenuh hati benar-benar istilahnya mengacu kepada Tuhan yang benar itu. Nah, mengenai ayat 13 saya ingin singgung sedikit. Dikatakan di sini, jangan nama Allah lain janganlah kamu panggil, janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. Sebagian orang Kristen saat ini yang terlalu tergila-gila dengan suatu gerakan Yahweh, saya katakan ini, seolah-olah ingin berkata bahwa kita hanya bisa menyebut Tuhan dengan Yahweh saja, kita tidak boleh menggunakan nama-nama lain, dan mereka mengklaim bahwa kalau kita menggunakan kata Allah, maka itu berarti menggunakan nama Allah lain, dan itu melanggar Keluaran 23 ayat yang 13. Tapi saudara kasih Tuhan, kita tidak melanggar perintah ini dengan memakai kata Allah, karena kata Allah sendiri memiliki pengertian God ya. Memang ada agama lain yang menggunakan kata Allah untuk nama ilah mereka, nama Tuhan mereka, tapi kita tidak menggunakannya sebagai nama Tuhan yang lain. Kita mengatakan Allah, yang kita maksud adalah Elohim ya, pencipta langit dan bumi. Oleh karena itu kita tidak perlu khawatir akan hal itu. Atau di dalam Alkitab kata Baal, saudara yang kasih Tuhan, juga dipakai untuk Tuhan ya. Anda tahu Baal, banyak orang taunya Baal adalah dewanya orang Filistin. Benar, Baal adalah dewa orang Filistin, tapi Baal memiliki arti generik, artinya tuan, ya, artinya penguasa, ya, bahkan suami kadang-kadang. Dan Tuhan, ya, Yehova pernah juga dalam Alkitab disebut sebagai Baal. Ya. Mengapa dia disebut sebagai Baal? Bukankah Baal nama dewa lain? Memang ada bangsa yang memakai Baal sebagai nama dewanya, tetapi Baal memiliki pengertian dasar sebenarnya adalah tuan ya, atau penguasa. Demikian juga kata Allah ya, kata Allah memiliki pengertian sebenarnya adalah God ya. Ada bangsa lain, ada agama tertentu yang memakainya sebagai nama pujaan mereka, itu terserah mereka. Tapi ketika kita orang Kristen, orang percaya memakai kata Allah, tentu yang kita maksudkan bukanlah seperti yang dimaksudkan oleh agama lain, tetapi yang kita maksudkan adalah Allah sebagaimana tercatat di dalam Alkitab ya, Elohim sebagaimana tercatat dalam Alkitab ya. Dan ini adalah suatu hal yang sebenarnya dapat dimengerti dengan mudah dengan cara demikian. Saya lanjutkan lagi dari ayat 14 sampai ayat yang ke-19. Ayat 14 sampai 19, 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan bagiku. Hari raya roti tidak beragi haruslah kau pelihara. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, seperti yang telah kuperintahkan kepadamu pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib. Sebab dalam bulan itulah engkau keluar dari Mesir. Tetapi janganlah orang menghadap kehadiratku dengan tangan hampa. Kau peliharalah juga hari raya menuai, yakni menuai buah bungaran dari hasil usahamu menabur di ladang. Demikian juga hari raya pengumpulan hasil pada akhir tahun apabila engkau mengumpulkan hasil usahamu dari ladang. 3 kali setahun semua orangmu yang laki-laki harus menghadap kehadirat Tuhanmu Tuhan. Janganlah kau persembahkan darah korban sembelihan yang kepadaku beserta sesuatu yang beragi, dan janganlah lemak korban hari rayaku bermalam sampai pagi. Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Janganlah kau masak anak kambing dalam susu induknya. Kita dapatkan di sini adalah aspek-aspek seremonial dan sipil dari hukum Taurat itu lagi mengenai hari-hari raya yang harus dipelihara oleh orang Israel. Di sini ada 3 hari raya, di mana 3 hari raya besar di mana orang Israel yang dewasa harus pergi ke Yerusalem. Yang pertama adalah hari raya Paskah dengan 7 hari raya roti tidak beragi setelah itu. Dan kemudian ada hari raya Pentakosta yang disebut sebagai hari raya menuai situ. Itu ada hari raya Pentakosta. Dan pada hari raya Pentakosta orang merayakan hasil tuaian pertama, jadi buah pertama dari ladang katanya ya, menuai buah bungaran dari hasil utamamu. First fruit dalam bahasa Inggrisnya. Hasil pertama ya. Kemudian yang ketiga adalah hari raya Pondok Daun atau hari raya penuaian, hari raya pengumpulan katanya. Itu adalah pada akhir dari atau pada puncak setelah selesai masa menuai dan setelah tuaian semua diambil, maka ada hari raya. Dan 3 hari raya ini kita akan temukan lagi nanti di bagian-bagian firman Tuhan yang lain. Di sini hanya sekilas saja. Kita akan bahas secara mendetil di tempat lain itu, tapi cukuplah di sini untuk kita mengatakan bahwa sebenarnya hari-hari raya ini semuanya memiliki makna, di mana Paskah menggambarkan keselamatan, ya. Pentakosta di situ ya dipakai oleh Tuhan di
Perjanjian Baru, untuk di mana gereja memulai gebrakannya. Dan nanti hari raya pengumpulan, ya, apa yang akan terjadi. Dan mungkin ada banyak orang berpikir hari raya pengumpulan berhubungan dengan kedatangan Tuhan kedua, ya. Nah, semua itu akan kita bahas secara lebih mendetil, ya. Untuk sementara kita lanjutkan dulu dari ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-33 dari pasal ini, ayat 20 hingga ayat yang ke-33. Saya bacakan terlebih dahulu. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, dan orang Yebus, dan aku akan melenyapkan mereka. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya, dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka, tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka, dan tugu-tugu berhala mereka haruslah kau remukkan sama sekali. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Kengerian terhadap aku akan kukirimkan mendahului engkau. Aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi, dan aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau. Lagi aku akan melepaskan tabuhan mendahului engkau, sehingga binatang-binatang itu menghalau orang Hewi, orang Kanaan, dan orang Het itu dari depanmu. Aku tidak akan menghalau mereka dari depanmu dalam 1 tahun, supaya negeri itu jangan menjadi sepi dan segala binatang hutan jangan bertambah banyak melebihi engkau. Sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari depanmu, sampai engkau beranak cucu sedemikian hingga engkau dapat memiliki negeri itu. Aku akan menentukan batas daerahmu dari Laut Tebrau sampai Laut Filistin, dan dari padang gurun sampai sungai Efrat, sebab aku akan menyerahkan penduduk negeri itu ke dalam tanganmu, sehingga engkau menghalau mereka dari depanmu. Janganlah mengadakan perjanjian dengan mereka ataupun dengan Allah mereka. Mereka tidak akan tetap diam di negerimu, supaya mereka jangan membuat engkau berdosa kepadaku dengan beribadah kepada Allah mereka, sebab tentulah hal itu menjadi jerat bagimu. Kita dapatkan di sini akhir dari kitab perjanjian yang Musa tuliskan, dan jangan berpikir bahwa ini adalah akhir dari hukum Taurat, bahwa tidak ada peraturan-peraturan lagi. Masih akan ada banyak nanti peraturan tambahan, penjelasan, undang-undang tambahan lagi. Tetapi peraturan yang Tuhan berikan di Gunung Sinai, ya, langsung kepada Musa pada saat itu, kira-kira berhenti di sini. Dan peraturan-peraturan lain nanti ditambahkan lagi sambil Israel berjalan di padang gurun. Dan di sini Tuhan bukan berbicara lagi mengenai hukum-hukum tertentu, tapi Tuhan melihat ke depan, ke suatu daerah atau suatu masa di mana orang Israel akan memasuki Kanaan dan mendudukinya. Satu hal yang Tuhan janjikan kepada mereka adalah bahwa Tuhan akan menyertai mereka. Kalau mereka menuruti segala perintah Tuhan, kalau mereka taat kepadanya, maka Tuhan akan sungguh-sungguh melindungi mereka. Dan katanya malaikatku akan berjalan di depanmu. Dan kita tahu ini bukan malaikat biasa, ini bukan Mikael, ini bukan Gabriel, karena beberapa hal, saudara. Yang pertama dikatakan, namaku ada di dalam dia. Nama Tuhan, nama Yehova ada di dalam dia. Dan nama adalah identitas diri seseorang. Dan ketika nama Yehova ada di dalamnya, maka tidak lain, dia adalah pribadi kedua dari Tritunggal, yaitu Yesus Kristus sendiri. Jadi jelas yang dimaksud dengan malaikat Tuhan di sini adalah Yesus Kristus. Dan sering kita dapatkan dalam perjanjian lama istilah malaikat Tuhan, di mana Tuhannya huruf besar semua, atau malaikat Yehova, atau dalam bahasa aslinya malak Yehova, itu mengacu kepada Yesus Kristus, ya. Mengapa Yesus Kristus disebut sebagai malak, padahal dia bukan ciptaan, dia adalah Allah sendiri? Karena kata malak sebenarnya memiliki pengertian utusan atau pembawa berita, saudara, ya. Dan Yesus Kristus sungguh adalah utusan dari Bapaknya, ya. Oleh karena itu dalam hal itu dia disebut sebagai malaikat, ya. Padahal dia bukan ciptaan, dia bukan malaikat lain yang lebih rendah, dia adalah Allah sendiri, ya. Tapi dia menyerahkan diri di bawah Bapaknya dan dia diutus, dan dia disebut sebagai malaikat Tuhan. Dan di sini malaikatku, ya, namaku ada di dalam dia. Lebih lanjut lagi dikatakan ayatnya yang ke
21 di situ katanya, jikalau engkau mendurhaka kepadanya, pelanggaranmu tidak akan diampuninya. Ini lebih lanjut meyakinkan kita bahwa malaikat yang dimaksud bukan malaikat biasa. Sebab malaikat biasa punya hak apa untuk mengampuni orang? Tapi di sini dikatakan, jangan kau mendurhaka sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya. Ini mengacu bahwa tidak lain malaikatnya adalah Yesus Kristus sendiri. Dan Tuhan berjanji di sini bahwa Yesus Kristus dia sendiri, sebenarnya Allah sendiri, akan turut menyertai orang Israel. Ini adalah suatu janji yang sangat indah sekali. Ya, dan nanti kita akan belakangan lihat bagaimana pemberontakan orang Israel sempat mengancam penyertaan Tuhan ini, ya, di mana Tuhan sempat istilahnya marah dengan orang Israel dan menarik malaikatnya dari tengah-tengah mereka. Nah, kalau kita lihat di sini, Tuhan berjanji akan membantai dan menghilangkan semua bangsa-bangsa lain dari hadapan bangsa Israel. Bukan karena Tuhan benci kepada bangsa-bangsa itu tanpa alasan. Ya, kita sudah lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-15, ya, bahwa Tuhan sengaja telah menunggu 400 tahun. Dalam Kejadian 15 ayatnya yang ke-16 di situ, Tuhan sengaja menunggu 430 tahun orang Israel di tanah Mesir agar kedurjanaan orang Amori genap. Ya. Tuhan telah memberikan waktu bagi orang-orang bangsa-bangsa Kanaan itu untuk bertobat. Tapi mereka makin jahat, sampai-sampai mereka jahat sekali. Sangat-sangat durjana, ya, mengorbankan anak sendiri kepada api dan lain sebagainya. Dan Tuhan ingin memusnahkan mereka, bukan karena Tuhan pilih kasih kepada Israel, tapi karena memang Israel Tuhan pakai sebagai alat penghukuman Tuhan. Bangsa-bangsa itu memang layak untuk dihancurkan, saudara. Ya, karena mereka telah begitu jahat di hadapan Tuhan. Dan Israel hanyalah alat yang dipakai Tuhan. Dan ketika Israel berdosa pun kita lihat Tuhan memakai bangsa lain untuk menghukum Israel. Jadi dalam hal ini kita tidak bisa menuduh Tuhan kejam. Ya. Tidak, Tuhan telah memberikan waktu bagi mereka untuk bertobat dan kini saatnya untuk penghukuman. Lagi pula ketika Tuhan berkata bahwa dia akan melenyapkan orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, bukan berarti bahwa tiap-tiap individu dalam bangsa-bangsa itu tidak bisa diselamatkan. Kita tahu bahwa Uria, istrinya Batsheba, adalah orang Het. Ya. Berarti dia adalah orang Het yang telah bertobat kepada Allah yang benar dan bergabung dengan orang Israel. Ya. Itu adalah hal yang indah sekali. Jadi mereka bisa diselamatkan. Bahkan di dalam kabinet Daud, ya, kita mendapatkan ada banyak orang dari bangsa-bangsa lain yang bergabung dengan dia. Jadi pemusnahan di sini bukanlah pemusnahan setiap individunya, tapi pemusnahan praktek-praktek mereka, agama mereka, identitas nasional mereka. Ya, mereka bisa saja bertobat dari segala kejahatan itu dan memilih untuk bergabung kepada Allah yang benar, seperti Rahab, ya, sang pelacur dari kota Yeriko, ya. Dan banyak lagi orang-orang lain yang saya yakin membelot kepada orang Israel. Satu hal yang harus dilakukan Israel adalah mereka tidak boleh mengikat perjanjian dengan bangsa manapun di sana. Karena dengan demikian mereka bisa dipancing oleh bangsa itu untuk beralih kepada ilah-ilah mereka, ya. Juga patung-patung mereka semua harus dihancurkan dan sebagainya. Nah, kita membaca nanti di kitab Yosua bahwa Yosua tertipu oleh orang-orang Gibeon dan mengikat perjanjian dengan mereka. Ini adalah suatu kesalahan yang luar biasa, ya. Dan Tuhan berjanji ketika orang Israel melakukan segenap kehendak Tuhan, maka mereka akan menjadi bangsa yang tidak terkalahkan. Dan mereka akan menjadi harta kesayangan Tuhan, katanya. Roti makananmu, minumanmu aku berkati, dan penyakit akan jauh dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada keguguran atau mandul, dan tahunmu akan genap. Luar biasa sekali Tuhan. Luar biasa sekali janji Tuhan kepada orang Israel. Bahkan daerah mereka, dari Laut Tebrau. Laut Tebrau ini sudah sempat kita bahas, maksudnya adalah Laut Merah, sampai ke Laut Filistin di sebelah utara. Dari padang gurun sampai sungai Efrat, dari barat ke timur, ya. Suatu daerah yang besar Tuhan janjikan bagi mereka. Tapi sayang orang Israel tidak taat kepada Tuhan, ya. Dan akhirnya sinar mereka bagi bangsa-bangsa lain pun melemah. Dan keselamatan pun yang mestinya dari mereka sampai kepada bangsa-bangsa lain tertahan. Karena mereka sendiri kacau, saudara. Nah, kita dapatkan di sini janji-janji Tuhan yang luar biasa. Sesi yang akan datang, kita akan masuk ke dalam pasal yang ke-24. Kita akan melihat bagaimana perjanjian antara Tuhan dengan Israel akan disahkan dan bagaimana perjalanan mereka selanjutnya di dalam padang gurun, ya, di dalam perjalanan mereka ke Kanaan. Baiklah, untuk itu saya undur diri dulu. Kita akan bertemu lagi di sesi yang selanjutnya, saya harap. Saya Dr. Stephen Einstein Liao mengucapkan selamat malam. Sampai berjumpa. Maranatha.